Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu wal ayat. Yang terhormat Bapak Fitra Jayadi Pura SKFKOM selaku pemateri hari ini beserta Bapak dan Ibu Dewan Guru dan juga staf yang tentunya kami hormati dan kami muliakan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semua dapat berkumpul di aula yang kita tentunya gunakan bersama, dan tentunya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukan yang begitu luar biasa padatnya. Dan tentunya Bapak Ibu, kami juga mengapresiasi setinggi-tingginya akan animo atau keinginan Bapak Ibu mengikuti kegiatan hari ini. Seperti yang diucapkan oleh pemandu acara sebelumnya, juga perkenalkan saya Jawaman Ikrar Eskum selaku pemandu acara pada hari ini. Dan seperti yang tadi saya ucapkan di permulaan, bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Isra menyebutkan bahwasannya manusia diciptakan berbeda-beda agar saling mengenal. Maka di sini tentunya kita juga sebagai pendidik akan mendapatkan siswa yang bermacam-macam, tidak hanya satu jenis. Ada yang tentunya siswa yang sifatnya pemarah, ada yang sangat baik hati, bahkan kadang pula ada juga siswa yang sangat emosional. Maka dari itu tentunya kita sebagai guru mesti bisa menanggulangi hal tersebut, karena tidak sekarang kita bisa tangani, kita harus menguasai segala macam emosi atau segala macam hal yang kita hadapi pada saat ini. Tentunya pada kegiatan hari ini kita akan mencoba menjawab pertanyaan tersebut. Bagaimana sih seharusnya kita bisa mengatasi masalah tersebut? Tentunya dengan kegiatan destinasi budaya positif di sini, tentunya kalau saya googling ya, arti destinasi ini adalah tentunya penginformasian kembali. Ya, barangkali di situ tentunya sudah ada yang bersama kita Bapak Fitra yang sudah mengetahui sebelumnya. Lalu di sini tentunya seorang yang memiliki motivasi, memiliki jargon, namun sebelum siap beliau izinkan saya mengungkapkan bahwasanya beliau menamatkan pendidikan D4 di Priksi Ganesha, dan beliau sekarang merupakan CPG atau calon pemburu putra angkatan 11. Maka dari itu Bapak Ibu, agar kita sama-sama untuk melihat kompetensi kita, bagaimana cara menghadapi siswa yang bermacam-macam ini dan bagaimana cara kita mengumpulkan budaya positif. Mari sama-sama kita mendengarkan penjelasan dari Pak Fitra dengan pemaparan dan juga nanti dan dibuka kami tanya jawab pada Pak Fitra. Kita hormat Fitra Jaya Pura, kami persilakan. Terima kasih Bapak Jia. Bapak Ibu, saya izin berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sholli sholli wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu Wakil Kepala Sekolah dan yang terhormat Bapak Ibu Guru hebat SMK Bintara yang sudah bersedia untuk menyaksikan pemaparan saya tentang budaya positif ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana dengan rahmatnya kita dapat berkumpul di aula ini, serta salawat dan salam kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, yang pertama, Bapak Ibu, di pemaparan definisi budaya positif ini, ya, jadi guru diibaratkan sebagai petani.
Nah, siapa yang ngomong guru diibaratkan sebagai petani ini? Yaitu adalah dari filosofi Ki Dewantara, yaitu Bapak Pendidikan kita. Nah, beliau mengatakan bahwa sebagai guru Anda diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peran penting untuk menjadikan tanaman tumbuh subur. Nah, artinya jika sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga seorang guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman dan nyaman seperti itu. Nah, serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat. Jadi seperti tanaman, petani itu kan menjaga tanamannya itu supaya tanahnya subur, terus tidak ada hama dan sebagainya. Nah, kita juga sebagai guru itu harus menjauhkan anak-anak atau murid dari hal-hal yang tidak bermanfaat seperti itu. Nah, ini adalah filosofi Ki Dewantara. Ya, Oke, kita next lagi. Nah, dengan demikian, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung. Nah, sehingga nanti akan terciptanya kebiasaan-kebiasaan baik. Nah, dari kebiasaan-kebiasaan baik ini akan tumbuh karakter-karakter dan kebiasaan-kebiasaan baik dan akan membentuk sebuah budaya positif. Nah, ini yang kita nanti akan kita bahas ke depannya, gimana nih kita untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita seperti itu, ya. Oke, kita next. Nah, mengapa sih harus menciptakan budaya positif? Seperti itu ya. Jadi kan ada pertanyaan nih, pasti mengapa nih Pak Fitra harus menciptakan budaya positif, gitu kan, di sekolah ini? Oke, kita next dulu. Oke, menciptakan lingkungan positif agar terbentuk suatu budaya positif adalah suatu proses perjalanan pendidikan, ya, yang harus kita jalani karena ini merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik. Ya, seperti itu. Jadi suatu lingkungan kan tadi dari awal bahwasanya Ki Dewantara itu mengutarakan bahwa kita harus menciptakan kondisi atau lingkungan yang aman, nyaman, seperti ya. Nah, ini budaya positif ini adalah salah satu cara untuk mewujudkan sekolah yang aman dan nyaman. Karena sejatinya anak-anak itu kalau misalkan belajar dengan merasa tertekan, nah itu biasanya tidak akan gampang nerap, pada Surabaya gampang nerap. Nah, jadi kita itu harus menciptakan budaya positif ini. Nah, jadi dan budaya positif ini juga bisa meminimalisir gangguan-gangguan atau misalkan hal-hal yang negatif seperti itu. Oke, kita next. Nah, kita mulai ke disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini adalah salah satu materi yang menyangkut kebudayaan positif. Jadi di sini ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Mungkin Bapak Ibu itu sering mendengar itu kata disiplinnya ya, tapi tidak ditambah dengan kata positifnya, gitu ya. Oke, kita next. Apa sih disiplin positif itu? Nah, oke Bapak Ibu. Nah, sekarang kita berlatih dulu ya. Oke, jadi Bapak Ibu saling depan-depan, saling berdepan. Oke, baca ini. Nah ya, saling berarti Bu Dini di depan. Contoh. Bu Dini di depan. Sekarang Bu saya atau Bu itu? Bu Bini atau Bu Bini?
Nah, gitu ya. Kita pelatih dulu nih, apa arti dari disiplin positif. Nah, jadi misalkan Bu Dini sebagai A ya, sebagai A, dan Bu Vini itu sebagai B. A itu apa? A itu adalah mengepalkan tangan. Jadi seolah-olah Bu Dini itu di dalam tangannya ini itu ada sesuatu yang berharga menurut Bu Dini. Pokoknya alim lah, orang mau dicangat ke batur teh. Ya kan. Nah, Bu Vini berarti biar biar kelihatan. Nah, Bu Vini berarti berusaha nih untuk membuka kepalan tangan Bu Dini. Itu terserah mau dipaksa, mau namanya di rayu di mana terserah gitu kan, dibujuk atau di mana silakan Bu. Oh ada di kali ketek teman saya. Nah di kata-kata misalkan mau di haptik tuh ditunjuk-tunjuk diintimidasi. Oke, Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu. Nah, kali kanu aja dikasih uang langsung. Itulah adalah salah satu penghargaan ya Bapak Ibu. Nah itu Bapak Ibu. Jadi ternyata Bu Dini bisa membuka tangannya ketika dikasih uang, gitu ya, atau penghargaan. Next, nah pertanyaannya, ada pertanyaan ya. Nih, apakah Anda yang B berarti tadi itu Bu Pini ya, Bu Pini. Nah, membuka kepala tangan Anda. Oh berarti sorry, yang Bu Dini berarti ya, yang Bu Dini. Nah, kenapa nih alasan Bu Dini membuka kepala tangannya? Karena saya dikasih uang, jadi dibuka harus menerima, ada balasannya gitu, berarti saya harus. Oke, baik, terima kasih. Ini tepuk tangan Bu, Bapak Ibu. Oke, nah pertanyaan kedua, misalkan Bu Dini ternyata tidak membuka nih kepalanya. Nah apa menurut Bu Dini? Kenapa nih alasannya? Tadi kan membuka karena dikasih uang. Misalkan ini nggak dikasih uang, terus tetap mempertahankan kepala meskipun dikasih uang. Apa alasannya Bu Dini? Karena tidak ada imbalannya, kenapa saya harus membuka tangan saya? Oke. Jadi tidak ada imbalannya seperti itu ya Bu. Oke. Nah dalam kegiatan ini sebenarnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Kira-kira apa? Siapa Bapak Ibu? Yang mempunyai kendali antara Bu Dini atau Bu Vini? Bu Dini kan ya? Bu Dini ya. Kenapa Bu Dini? Alasannya? Yang jadi yang memegang kendali atau kontrol, yang mengontrol ini. Berarti Bu Dini ya. Nah, karena Bu Dini tidak mau membuka, tapi ternyata tadi dibuka. Nah, ya berarti yang jadi pengontrol siapa? Berarti Bu Dini. Kenapa? Karena Bu Dini bisa membujuk Bu Dini untuk membuka kepala tangan seperti itu. Nah, next. Nah, di sini ya kemungkinan jawab itu terhadap pertanyaan pihak kedua, pertama atau kedua bervariasi ya kayak tadi Bapak Ibu ya. Jadi Jadi tentu kita sendiri yang memegang kontrol atau kepala tangan kita ya. Berarti Bu Dini ya tadi. Tapi Bu Dini itu kan terwujud nih oleh Bu Vini. Nah sebetulnya si kontrol ini pindah ke Bu Vini. Nah, seperti itu. Oke, kita next. Nah ternyata dari psikiater dan pendidik Dr. William Glasser, ini kayaknya materi-materi PPG ini ada misalnya. Nah
Jadi psikiater pendidik. Nah, kenapa Pak Fitra psikiater? Justru sekarang itu kita sebagai guru, Bapak Ibu dituntut menjadi psikiater. Bukan selain kita mengajar, tapi kita dituntut menjadi seorang psikiater. Nah, materinya juga itu dari psikiater dan pendidik Dr. William Glasser ya. Nah, dia mengukakan di kontrol teorinya itu dan berkembang menjadi apa? Chaos teori ya namanya. Nah, ini ada 4 ilusi. Ada 4 ilusi kata si Dr. William Glasser. Ilusi pertama itu adalah guru mengontrol murid. Nah, terus yang kedua itu ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, kata William. Terus yang ketiga itu ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Terus yang terakhir itu adalah ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Nah, mungkin di poin ini Bapak Ibu, di poin ilusi guru mengontrol murid itu pasti ya. Mungkin dulu saya juga ketika mengajar selalu mengontrol murid ya kuma kita aja. Langsung misalnya aja kalian lalu, nah kita yang kontrol terus. Jadi seolah ingin si murid itu terserah kita. Pokoknya murid itu harus A, harus B dan B. Nah, itu menurut William Glasser. Terus ada lagi ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ya, jadi kayak tadi, jadi segala sesuatu yang mempengaruhi murid, yang mengulangi suatu perilaku dan tertentu, itu adalah suatu usaha yang mengontrol murid tersebut. Jadi intinya masih tetap mengontrol. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, di sini tiga itu adalah bahwasanya kritik dan membuat orang merasa bersalah itu menguatkan karakter, ilusinya. Jadi yang dulu bahwasanya si guru ini kalau misalkan memakai cara membuat si murid itu merasa bersalah, itu ternyata cara menguatkan karakter. Nah, ini nanti kita bahas juga ya. Nah, jadi mungkin ini emang realita kita ya Bapak Ibu. Jadi tergantung gitu kan, dari ke anak teh. Kamu teh misalkan nah jadi si anak teh terkadang jadi merasa bersalah gitu kan, bukan menyadari dirinya itu salah. Nah, gitu. Oke, yang terakhir itu adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini paling jadi seolah-olah senior atau kita ada anak kecil, kita lebih besar. Nah, si anak kecil itu harus nurut, itu mana makan kita, gitu. Tanpa melihat perasaan atau misalkan keinginan dia itu seperti apa, gitu. Oke, kita naik lagi. Nah, jadi bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori? Nah, ini rata-rata yang tadi ilusi itu kan stimulus respon ya Bapak Ibu ya. Jadi rata-rata stimulus respon. Nah, jadi gimana nih untuk pendekatan kepada teori kontrol? Nah, saya punya tabel Bapak Ibu. Nah, di sini ada tabel. Jadi di sebelah kiri ini adalah ada stimulus respon dan teori kontrol. Nah, ternyata contoh stimulus kontrol itu realitas juga kita sama. Jadi seolah dipukul rata bahwa kebutuhan setiap murid itu sama. Nah, ternyata teori kontrol ini mengatakan bahwa setiap kebutuhan murid itu berbeda. Jadi tidak sama. Misalkan, memang kamu mau kudu ekskul semua kudu sama ekskul. Harus ikut ekskul ini sama. Nah, kan karena anak-anak itu misalkan ada yang bisa matematika, ada yang bisa Indonesia. Nah, kita kembalikan sebetulnya ya, kita kembalikan ke diri kita pribadi. Kan guru itu misalkan guru Indonesia ya harus guru Indonesia, guru matematika harus guru matematika. Nah, kenapa kita sebagai guru harus memaksa murid semua pelajaran bisa, sedangkan kita hanya menguasai satu materi? Misalkan kita guru matematika ya udah kita guru matematika, suruh ngajar Indonesia kan nggak mau. Nah, kenapa anak-anak guru semua pelajaran harus bisa? Nah, itu kan kembali lagi ke kita kembali lagi ke kita diri kita sendiri ya Bapak Ibu. Bahwasanya
itu rata-rata semua adalah stimulus respon. Jadi seolah-olah kita itu mengontrol murid. Nah, itu kan stimulus. Jadi nanti di teori kontrol ini semua semua teori-teori yang kita perbuatan-perbuatan kita lakukan kepada murid itu kita harus melihat dari sisi kemampuan masing-masing daripada murid, seperti itu. Oke, kita next lagi Bapak Ibu. Nah, jadi yang harus diperhatikan untuk menciptakan budaya positif nih sekarang kan tadi udah udah melihat teorinya. Nah, gimana sih untuk menciptakan budaya positif ini? Nah, salah satunya adalah merubah paradigma belajar itu yang tadi kayak ilusi-ilusi dan sebagainya. Terus kita menciptakan disiplin positif. Yang ketiga itu kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Nah, ini adalah poin-poin yang dapat menciptakan budaya positif. Nah, nanti dalam disiplin positif kita udah ya sama paradigma belajar, jadi kita udah saya udah paparkan. Oke, kita next dengan waktu mempersingkat waktu. Oke. Nah, di sini kita masuk ke nilai-nilai kebijakan universal. Oke. Nah, di sini ada makna kata disiplin. Rata-rata Bapak Ibu kan yang pernah di benak awal itu pasti pernah selalu dengar itu namanya disiplin tanpa ada positifnya. Nah, apa sih kata menurut Bapak Ibu disiplin itu apa? Mengikuti aturan. Apalagi Bapak Ibu? Disiplin itu kita menyesuaikan terhadap kondisi yang seharusnya. Aturan juga ya, lebih ke aturan ya. Kata tadi kata Bu ini juga itu lebih ke aturan tata tertib ya. Jadi kayak di sini. Jadi kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin itu dengan tata tertib, aturan, diatur, dikontrol. Nah, gitu kan? Jadi harus kepatuhan nih, harus patuh kepada suatu aturan, kayak gitu ya. Nah, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, betul ya Bapak Ibu? Jadi ketika nggak disiplin berhukum. Nah, gitu ya. Pasti ketika disiplin, tidak disiplin, anak-anak pasti dihukum. Nah, ternyata nih. Benar, kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Jadi seolah-olah ketika ada disiplin itu pasti ada sanksi yang dihukum, ada sirian, ada sirian. Nah, itu kan sebuah aturan. Okay? Jadi, nah di sini ada sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dan dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal. Jadi intinya nih kita itu inginkan anak-anak itu memiliki motivasi intrinsik. Jadi poin ini ya Bu Ibu. Oke. Dan bukan ekstrinsik rata-rata, bukan ekstrinsik ya atau eksternal, pengaruh eksternal. Nah, rata-rata disiplin di kita itu ya yang paradigma Bapak Ibu, paradigma awal itu ternyata disiplin itu rata-rata menumbuhkannya bukan intrinsik tapi ekstrinsik. Jadi ya karena bukan motivasi dari diri dari dalam tapi dari luar. Kenapa? Ya karena tadi takut dihukum. Nah itu kata disiplin. Oke. Nah kita lihat di sini. Nah di sini ada beberapa nilai-nilai kebijakan universal. Jadi kita Jadi saya tampilkan dulu. Jadi nilai-nilai kebijakan universal itu salah satunya yang kita sekarang selalu digaung-gaungkan yaitu adalah profil pelajaran Pancasila. Dan ini kan kata-katanya nilai-nilai kebajikannya. Terus ada dari IPO,
Terus dari 9 pilar karakter kita nih saja. Ini mah hanya apa namanya itu? Hanya poin-poin apa sih yang menjadi nilai-nilai kebijakan di masyarakat ya. Bapak Ibu di sini ada penunjukan seperti itu. Oke, kita nih saja. Nah, di sini jadi merujuk daripada disiplin tadi. Nah, di sini sebetulnya ada kebutuhan dasar manusia. Nah, apa sih kebutuhan dasar manusia? Sebetulnya ini nanti berhubungan dengan disiplin tadi ya, Bapak Ibu. Nah, kebutuhan dasar. Misalkan nih, di sini ada apa namanya? Ada sedikit cerita ya, atau bukan cerita ya, kasus lah ya, Bapak Ibu ya. Nah, di sini kasusnya itu adalah Ibu Ambar, guru wali kelas 2 di SD. Nah, ini saya ngambil materinya diberikan guru penggerak di Bapak Ibu. Jadi contohnya seperti ini. Biasa pelita hati, ya, sedang bingung menghadapi pula salah satu murid kelasnya, si Doni. Nah, kebetulan si Doni ya. Ini bukan saya yang ngasih nama Doni, dari sana itu Doni, Bapak Ibu. Ya. Nah, beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal. Majek lah bahasa Sunda namanya, Bapak Ibu. Majek. Nah, majek nih. Majek nanti ternyata dia makan siang. Nah, makan siang mereka nih dipajak dibawain dan sebagainya. Nah, gitu ya. Nah, jika menghadapi tersebut, Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan menurut Anda? Kira-kira apa alasan bagi melakukan hal itu? Nah, ini kan sedikit kasus ya. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu nih. Nah, misalkan Bapak Ibu sebagai Ibu Ambar nih, gimana? Nah, nanti kira-kiranya alasannya menjadi si Doni ini apa? Ada yang bisa jawab Bapak Ibu? Pak Dede? Pak Dede, jadi nih kira-kiranya Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu itu menjadi Ibu Ambar nih, gimana nih mengatasinya nih? Si Doni ini, kelakuan si Doni ini, ternyata si Doni ini sering meminta makan siang kepada murid-murid atau temannya. Nah, mancing lah bahasa Sundanya kayak gitu. Oke, boleh siapa Bapak Ibu? Bu Reni mau? Oke. Dari kasusnya kan ini kelas 2 SD. Ya. Kelas 2 SD berarti kalau dari segi perkembangan dia masih di usia kisaran 8 tahun, 8 tahun, 9 tahun, di mana proses kognitifnya belum sempurna ya, jadi dia masih sangat tergantung sama kebutuhan fisik. Jadi sebagai Ibu Ambar, misalnya saya menjadi Ibu Ambar, saya hanya ajak ngobrol dulu Doninya, apakah dia dikasih bekal sama orang tuanya, mencari tahu latar belakangnya, di rumahnya seperti apa, orang tuanya apakah bekerja, kemudian apakah dia disiapkan makan siang sampai dia melakukan pemaksaan. Karena kenapa dia maksa? Berarti dia lapar, merujuk ke usia Pak. Itu mungkin kalau saya jadi Ibu Ambar. Luar biasa. Luar biasa. Betul sekali apa yang dipaparkan oleh Bu Reni, bahwasannya ketika nanti Bu Reni, misalkan kita salah tadi di Ibu Ambar, itu harus menanyakan dulu kepada orang tuanya apakah disiapkan sarapannya si Doni, kenapa bisa sampai lapar. Nah, karena si anak ini kan ketika lapar ya pasti dia mencari sesuatu makan kan. Nah, ini merujuk kepada ini Ibu. Nah, kebutuhan dasar manusia. Nah, jadi kebutuhan dasar manusia ini ada ada 5. 1, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima. Terus bertahan hidup, kebebasan dan keselamatan. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, kalau merujuk daripada kebutuhan dasar manusia ini, nah, berarti tadi pertanyaannya tadi, si Doni itu berarti harus memenuhi kebutuhan yang mana, Bapak Ibu? Kira-kira yang
bertahan hidup. Oke, ya bertahan hidup karena ya kan bertahan hidup itu kayak makan, lapar dan sebagainya. Oke, dan next, nah ini adalah pengertiannya. Ternyata kebutuhan bertahan hidup itu ya kayak kita makan, kekurangan energi dan sebagainya. Terus, nah ini ada juga nih kasih sayang dan rasa diterima. Nah ini biasanya faktor keluarga. Kalau misalkan keluarganya kurang, ya mungkin kurang harmonis, kurang perhatian. Nah kadang-kadang anak-anak suka cari perhatian. Nah ini Bapak Ibu. Nah sebetulnya anak-anak itu melakukan sesuatu yang di luar apa? Yang di luar kata disiplin tadi itu ya ini karena mereka itu akan memenuhi 5 kebutuhan dasar ini. Jadi mana nih yang sekiranya si anak ini butuh apa nih kebutuhannya? Jadi ketika ada kasus kayak tadi ya di sekolah kita nanti ada kasus kayak si Doni tadi, ya kita lihat dulu si Doni ini apa sih yang menjadi kebutuhan dasarnya yang mau dipenuhi oleh si Doni itu. Kebutuhan dasar yang mau dipenuhi. Oh ternyata yang tadi betul kata Bu Reni, kebutuhan bertahan hidup. Oh apa? Nah betul tadi jawaban Bu Reni. Ketika si AO kita ketahui bahwa si Doni ini kebutuhan hidupnya itu adalah bertahan hidup. Nah berarti yang kita harus lihat ke orang tuanya, apakah dikasih sarapan dan sebagainya. Jadi memang semua yang centang Doni, jangan ya Bapak Ibu ya sekarang gitu ya. Nah jadi kita harus melihat dulu apa nih yang menjadi kebutuhan si murid tersebut. Oke. Nah di sini juga ada kebebasan, penguasaan itu adalah jadi kayak pengakuan nih Bapak Ibu. Pengen dihormati. Terus ada kebebasan. Nah kebebasan ini biasanya mah budak kalau misalkan disuruh kerjakan kalau aleha kalau diam coba kamu kerjakan malas pak. Nah jadi ini kebebasan nih. Ternyata nah itu kita jangan marah nih, justru kita harus tahu nih kebebasan ini poinnya nih anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan mereka perlu banyak bergerak. Kata-kata gitu, kata ini. Ketika anak-anak kebutuhannya kebebasan, ternyata mereka itu perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba. Jadi ketika kita mengajar nih, oh ternyata si berarti, kalah diam. Nah kita harus cari, kita harus ajak ngobrol, kita harus atau misalkan disuruh ke depan, suruh gerak aja. Nah nanti ketika gerak, insya Allah ya dia itu akan terpenuhi rasa kebebasan. Jadi kebebasan itu kalau bebas tuh dia hanya ingin diam aja tidur enggak, tapi dia itu merasa bosan sebetulnya. Jadi pengen keluar dari zona ya kalau anak-anak yang lain misalkan nurut menulis. Nah dia nggak mau nulis nih, pengen keluar tapi pengen praktek gitu. Jadi sebetulnya si anak itu pengen mengungkapkan, saya pengen praktek. Nanti saya harus disuruh nulis. Nah, gitu ya. Dan nanti sebetulnya itu nanti lebih jauhnya lagi materinya kita ke pembelajaran yang namanya berdiferensiasi. Jadi pembelajaran yang ada pembelajaran yang materinya itu ada kinestetik, visual dan teorial. Jadi nanti kita harus melihat kebutuhan murid kita. Seperti itu. Oke, kita next. Nah, di sini kita masuk kepada sesi teori pasti yaitu hukuman dan penghargaan. Nah, terakhir itu restitusi ya, Nah, di sini Bapak Ibu, oke. Nah, lagi-lagi dari Dian dosen ya dalam bukunya Starting School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Itu kan dari kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia tadi. Oke, apa nih kata si Dian dosen? Yaitu adalah
untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi motivasi perilaku manusia ini kayak tadi ketika nyebut disiplin, nah ini pasti motivasinya di sini. Makanya jadi motivasinya itu tidak intrinsik tapi ekstrinsik, atau misalkan motivasi di dalam luar, ya Bapak Ibu. Nah, itu adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ini adalah, jadi ini motivasi ini adalah motivasi tingkat terendah. Sedang kata apa? Kata dia dosen yang terendah. Kenapa tidak terendah? Karena motivasi ini adalah motivasi yang bersifat eksternal. Jadi yang karena ada sesuatu, misalkan disuruh disiplin, ada alasan di hukum, udah, nah, berarti dia itu adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Oke, next kedua itu level tengah, ya. Ini ada satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Jadi apa itu adalah untuk mendapatkan imbalan untuk penghargaan dari orang lain. Itu sebetulnya masuk kepada perilaku motivasi manusia. Jadi manusia itu ketika dia mau disiplin pasti ada naunannya. Kayak tadi ini ketika mau buka kepala tangan ternyata ada yang uang mas. Dia mau, nah mungkin ini motivasi motivasi perilaku manusia yang kedua, yaitu adalah satu tingkat daripada yang tadi, yang lumayan satu tingkat daripada yang tadi ya, kata yang dosen. Nah jadi tapi tetap, nah itu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain itu tetap bersifatnya eksternal. Nah itu yang jadi permasalahan Bapak Ibu. Jadi bukan motivasi internal, intrinsik atau motivasi dari dalam diri kayak gitu. Oke, kita next. Nah yang terakhir adalah ini, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini adalah perilaku bersifat internal bukan eksternal, karena jadi suatu orang ini menginginkan dan menghargai dirinya sendiri, bahwasannya kita kalau misalkan disiplin itu ya buat diri kita sendiri. Misalkan kita pakai helm ke jalan bukan kena yang polisi, dan itu nanti silakan. Ketika silakan kan belum pakai belum kena. Nah itu adalah ini. Ketika motivasi anak itu atau motivasi murid itu sudah ini, itu insya Allah Bapak Ibu, nah disiplin positif kita itu akan tercapai, karena disiplin positif ini, disiplin positif ini adalah ini poinnya, supaya anak-anak itu bisa mempunyai motivasi yang poin ketiga ini yang menurut dia dosen ini. Seperti itu dulu ya. Oke, nah dari sini kita next. Nah, di sini Bapak Ibu ya. Di sini ada mencatat 100 kali. Ini contoh hukuman dan konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi, terus 100 kali di buku ditulis. Nah ternyata itu konsekuensi ya, karena hukuman ternyata ini konsekuensi jawabannya ya. Kenapa? Karena ini dia terlambat gitu ke sekolah, ternyata kan udah kesepakatan bahwasanya dia terlambat itu harus mencatat 100 kali di dalam buku. Nah, oke, di sini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, ini kenapa jadi hukuman? Nah, kan ini fisik ya. Nah, lari mengelilingi lapangan basket 10 kali. Nah, itu adalah hukuman. Karena hukuman itu bersifatnya sebetulnya abstrak, Ibu. Oke. Nah, terus next. Nah, kalau ini, kenapa ini lari mengelilingi lapangan futsal 2 kali, tapi konsekuensi bukan hukuman? Karena, di sini Bapak Ibu, karena terlambat tadi di pelajaran PJOK. Karena lari mengelilingi lapangan ini kan ada korelasinya dengan pelajaran PJOK.
Nah itu disebut konsekuensi. Jadi ketika kita mau menghukum, itu bukan menghukum tapi menjadikan konsekuensi. Nah konsekuensi itu sejatinya harus sejalan atau misalnya ada korelasinya dengan pelajaran kita. Misalkan kayak terlambat di pelajaran IPA ya, berarti misalkan nanti pelajaran IPA itu lagi menganalisis apa bunga. Nah, hukum aja, kamu harus menganalisis 10 bunga misalkan, itu kan ada korelasinya. Itu bukan hukuman tapi konsekuensi. Jadi perbedaannya antara hukuman dan konsekuensi itu seperti ini Bapak Ibu. Nah, jadi kalau misalkan kita menghukum sanksi lah ya bahasanya, mengsanksi anak itu tidak ada korelasinya dengan pelajaran kita atau pelajaran dia yang terlambat. Yang terlambatnya itu pelajaran apa? Nah itu adalah masukkan hukuman bukan konsekuensi. Nah ternyata yang kita si dosen yang sarankan itu kita itu lebih baik ke konsekuensi, tidak ke hukuman. Oke, kita next. Oke, nah teori hukuman dan konsekuensi itu seperti ini, bahwasanya hukuman itu tidak terencana tiba-tiba, wah saya udah apa ya, udah datang, nah udah mikir ya, wah wanita, apakah ada korelasinya membawa ngambil sampah itu dengan si pelajaran yang terlambat? Mungkin kalau PLH ya, tapi kalau misalkan pelajaran produktif apakah masuk? Seperti itu. Atau misalkan pelajaran yang bukan menyangkut lingkungan hidup, kayak gitu. Nah, terus murid tidak tahu apa yang akan terjadi jika tidak dilibatkan. Terus bersifat satu arah, kita orang cerita aja doa, gitu ya. Terus berupa hubungan fisik atau psikis itu ya karena mental udah makanya disuruh bersihin WC, diselesaikan di anak-anak lain. Nah, apakah ada korelasinya? Nah, karena anak-anak kita itu bahasanya itu kan gadget ya, gadget itu lumayan nih, hati nanti diantar, lalu jarang dicairkan, kalau doang, narima gitu ya. Nah, di sini yang direkomendasikan itu konsekuensi adalah terencana, disepakati. Ya, sesuai aturan. Terus murid tetap dibuat tidak nyaman. Tapi murid tetap dibuat tidak nyaman ya. Tetap ya namanya juga konsekuensi dan hukuman masih tidak nyaman ya. Nah, sikap guru selalu memonitor ini. Nah, itu. Oke. Nah, sebetulnya di sini nanti dari hukuman konsekuensi sebetulnya ada yang lebih baik namanya restitusi Bapak Ibu. Tapi ini kita kan yang sering kita lakukan dulu nih, hukuman dan konsekuensi. Nanti ke depan di slide berikutnya ada yang namanya restitusi. Nah, ini katanya lebih baik, tapi insya Allah lebih baik. Nah, ini tabel identitas gagal. Nah, ini yang disebut katanya identitas gagal. Ya, jadi ketika kita menghukum itu termasuk identitas gagal. Nah, identitas sukses untuk apa? Untuk apa? Untuk ini tadi yang awal disiplin. Si anak itu supaya disiplin nih. Apa nih? Nah, konsekuensi dan restitusi. Jadi sebetulnya konsekuensi itu masih bisa nih, tapi lebih baik. Nah, yang lebih baik itu adalah restitusi katanya. Karena kenapa perbedaannya ya? Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, sesuatu yang harus terjadi, dan ini restitusi adalah merupakan pilihan. Nah, nanti anak itu dikasih pilihan. Nah, datang kamu bilang, saya mau kemana? Kaki tidak gue. Oke, nah, terus masalah terpecahkan. Nah, ini ya, itu poin-poinnya. Korban bisa diabaikan dan sebagainya. Nah, intinya gini, kan kita itu ketika ada hukuman atau konsekuensi itu kan rata-rata kita itu adalah menang kalah. Ya Bapak Ibu, ketika kita pakai hukuman dan konsekuensi menang kalah, misalkan tadi si anak si Doni ngambil makanan siapa gitu ya, satu anak murid temannya. Nah itu kan menang kalah, berarti si Doni dicarekan, menang kan ya, menang yang itu merasa dibela gitu. Nah itu tuh jangan lagi kita selalu poinnya menang kalah.
tapi menang-menang. Nah, restitusi ini menjadikan posisinya menang-menang. Jadi menang di pembuat yang salah, menang yang menjadi korban. Jadi menang di pelaku, menang juga di korban. Nah ini dalam tanda kutip ya, konteksnya Bapak Ibu ya. Menang itu apa? Nah gini maksudnya. Jadi misalkan si korban, ya udah, misalkan nanti dengan restitusi ini si anak itu dorong untuk gimana nih caranya kamu untuk menyelesaikan masalah ini. Berarti ya udah Bapak, Pak saya ganti makanannya yang saya minta kemarin. Nah itu kan otomatis korban menang tuh. Nah yang selanjutnya si pelaku menang nggak? Menang. Kenapa menang? Karena dia mempunyai kesadaran diri sendiri untuk mengganti makanan yang sudah dia makan. Nah itu adalah menang-menang. Kalau misalkan kita memarahi si Doni tanpa ada solusi, nah itu adalah menang kalah. Jadi si Doni kalah, ya si korban itu tetap menang ya. Nah sebetulnya si korbannya kalah sama kalah karena nggak kegantian si makanan gitu. Nah jadi kita itu harus berubah paradigma kita bahwasanya kita itu jangan lagi menang kalah, tapi harus menang dan menang. Oke, gitu diskusi. Kita next. Nah, di sini ada selanjutnya juga. Nah ini kayak gini. Nih. Pertanyaannya adalah kamu harus begitu bahasa-bahasanya ya. Tapi kalau konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih udah tidak kan. Kamu tidak melakukan, kamu tidak mampu mana kan tidak ada solusi. Nah di sini adalah apa kamu yakin? Terus apa yang bisa kamu lakukan? Nah, di sini kita mau memanage murid. Nah menanyakan bukan kali ini mah, ya udah kamu bisa nggak ngelakuin si konsekuensi yang saya berikan? Udah cukup sampai situ. Tapi kalau kita pakai restitusi, kita menanyakan nih apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nah itu masalah. Jadi kalau konsekuensi itu ya udah, cok kamu udah kesiapan, udah kamu perlu lari 2 kali itu 100 keliling, udah gitu aja. Nah itu konsekuensi. Tapi kalau restitusi, nah ini kamu kesiapan nih. Nah apa nih yang akan kamu lakukan untuk merubah kesalahan ini? Berarti kan anak pasti, pokoknya bu berarti mulai nanti tidak ada bukan lebih pagi, gitu. Nah nanti diharapkan seperti itu anak-anak itu. Jadi dia berpikir sendiri, dia memecahkan masalahnya dia. Gitu. Oke, next. Oke, nah di sini hanya berdasarkan dengan bagian di atas dan sebagainya, Bapak Ibu. Tadi sudah masuk. Mengenai semuanya waktunya. Oke, nah di sini ada kata-kata dihukum oleh penghargaan. Nah, terkadang penghargaan itu jadi hukuman Bapak Ibu. Dan saya juga ketika mempelajari ini, ternyata iya. Ternyata kita itu penghargaan itu ternyata akan menghukum. Jadi kata si Alfie Kohn ya, jadi Alfie Kohn ini adalah apa itu Bapak Ibu ya itulah peneliti ya. Jadi saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak agar berperilaku tanggung jawab atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang mengasumsikan mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi seolah-olah ketika kita mendapat penghargaan, sebetulnya kita itu dikontrol oleh seseorang. Nah, orang kita sebagai guru rata-rata ini apa namanya itu kayak bersih-bersih karena penghargaannya. Nah, lama kadang ini misalkan kita biasa dikasih apalah sesuatu gitu ya. Nah, sewaktu-waktu kita itu tidak lagi dikasih. Nah, perasaannya mau apa Ibu? Kecewa ya. Kalau kesel aja. Kalau maling kesel akan merek. Padahal ngasih mah niatnya baik, gitu ya. Niatnya baik. Tapi ketika sudah terbiasa, ketika satu hari aja tidak terbiasa,
Nah, balik kan motivasi nanti yang tadinya menuruti. Nah, jadi begitu tidak dikasih penghargaan tidak menuruti, terus bahkan maling dulu. Nah, misalnya mereka saya mereka biasa saya jadi kapatur. Nah, itu adalah dihukum oleh penghargaan begitu. Nah, seperti itu contohnya. Jadi hati-hati. Makanya kenapa sekarang di Bogor ada disposmennya bahwasannya dengan kata pemerintah bahwasannya tidak boleh wali murid itu memberikan hadiah kepada wali kelas. Nah, itu pengumuman karena gratifikasi gitu ya, atau tidak menjadikan konsisten dalam menilai. Jadi nanti kepada anak-anak yang atau orang tuanya yang tidak punya, yang tidak, yang maksudnya menengah ke bawah, itu kan tidak bisa mengasih hadiah. Nah, jadi beban. Jadi beban, kenapa jadi beban? Karena takutnya si anaknya jadi prioritaskan oleh wali kelas. Nah, itu tujuannya sebenarnya. Tapi ya kayak gitu ya, kalau misalkan emang orang tuanya Dido gitu kan, seperti itu. Jadi ini karena dihukum oleh penghargaan. Oke, kita lihat. Nah, ini dihukum oleh penghargaan itu apa aja efeknya? Efeknya adalah jangka pendek dan jangka panjang yang tadi saya katakan, ada terus berulang-ulang. Nah, hal ketika tidak lagi mendapat hadiah itu akan berubah. Tidak efektif, merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, dan penghargaan menghukum. Nah, itu kan kayak tadi contohnya pasti merusak hubungan. Nah, sedang tadi pas saya hanya dimiliki khawatir ketika ada seperti itu. Oke, nah ini contoh tindakan yang tadi ya. Jadi ketika kita menuju kesalahan dan kita melihat kesalahannya baik-baik kepada murid, terus mengatakan kamu harus tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak, terus mengingatkan murid Anda akan kesalahan yang sama di waktu sebelumnya, terus mengingatkan kamari kamu ke kamari itu akhirnya dikenai terus mengingatkan dan sebagainya, terus mengkritik dan mendiamkan. Nah, ini adalah Bapak menciptakan anak yang ganda. Kenapa? Ya tadi anak akan merasa bersalah, anak akan merasa down, karena terus diingat lagi masalah dia yang kemarin. Nah, itu ya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu tidak lagi seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana langkah kita terciptanya disiplin positif? Nah, tadi kan katanya disiplin. Salah satunya adalah membuat keyakinan kelas. Ini Bapak Ibu sebenarnya udah ada ya, mungkin udah pernah dengar. Biasanya kan namanya itu kesepakatan kelas ya, Bapak Ibu. Kesepakatan kelas, dan di sini sebetulnya keyakinan kelas ya. Jadi keyakinan itu ada keyakinan kelas dan ada keyakinan sekolah. Kalau sekolah itu nanti universal, ada peraturan, misalkan harus memakai sepatu hitam dan sebagainya, itu kan universal ya, Bapak Ibu. Nah, tapi kita harapkan Bapak Ibu sudah mulai membuat keyakinan kelas, terutama wali kelas membuat keyakinan kelas dengan bersama murid. Nah, di sini mengapa sih harus keyakinan kelas tidak peraturan kelas? Oke, mengapa tidak peraturan kelas? Nah, mungkin di sini ada pertanyaan ya. Mengapa kita harus memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Jawabannya apa Bapak Ibu? Nah, di sini. Jadi sebelum saya memaparkan ya, kenapa keyakinan tidak peraturan kelas? Begitu Bapak Ibu. Nah, ini ada pertanyaan nih, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm dan pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Mungkin jawabannya karena itu ya, berarti keselamatan ya Bapak Ibu ya. Nah, oke, berarti ya. Nah, yang kemungkinan jawaban adalah keselamatan, betul ya. Jadi kenapa ada aturan tentang helm? Nah, terus satu lagi, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemarin sudah di COVID, kesehatan ya, keselamatan. Nah, ini semua adalah nilai-nilai daripada keyakinan. Jadi yang kita yakini ini, oh ini kurang pakai helm, ini cedera. Kalau kita nggak pakai masker, yang benar COVID. Dia udah sadar nih untuk diri kita.
Berarti ini kalau kita tidak menggunakan helm, ya kita bakal berdampak ke diri kita sendiri. Nah itu adalah sebuah keyakinan. Jadi keyakinan itu adalah nilai-nilai kebijakan yang disepakati secara tersirat dan tersurat, gitu ya. Jadi nggak bertambah. Nah, jadi kenapa tidak peraturan terkait keyakinannya? Karena kita harus meyakini, bukan hanya karena ada aturan. Oke. Nah, keyakinan betul keyakinan luas ya, Bapak Ibu. Nah, keyakinan ini bersifatnya abstrak daripada peraturan. Ya. Terus keyakinan luas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Nah, terus pertanyaan berikutnya, keyakinan luas nanti dibuat dalam bentuk positif. Kata-katanya Bapak Ibu, tidak lagi gini ya. Misalkan, kamu tidak ngobrol di kelas, kita ganti menghargai menghargai pendapat orang atau menghargai orang lain. Kita ganti kata-kata nanti. Atau misalnya tidak jadi kata-katanya itu harus positif ya. Oke. Nah ini prosedur pembentukannya, mempersilahkan warga sekolah atau murid dan sekolah untuk berjalan. Jadi sebetulnya keyakinan kelas ini harus disepakati dan dibuat oleh bersama-sama, yaitu ya semua warga sekolah, mulai dari tenaga pendidikan, guru, murid, kalau bisa bahkan sama orang tua. Tapi sebetulnya kita keyakinan di sekolah ya, orang tua itu nanti di luar mereka untuk mewujudkan ininya, tapi orang tua itu hanya dilibatkan untuk mengetahui ini bahwa budaya positif di kita itu seperti ini, gitu ya. Nah, yang sejatinya itu adalah guru, tenaga pendidikan, dan yang paling penting adalah murid itu sendiri, karena yang akan melakukan keyakinan kelas ini adalah murid, terutama guru sebetulnya. Guru juga kalau misalkan melanggar, nanti guru itu akan dihukum, dikonsekuensi oleh murid tersebut. Gitu. Nah makanya, masa ya kita sebagai guru, kan guru dan ditiru, nggak mungkin kita melanggar keyakinan kelas, gitu ya Bapak Ibu. Oke, ini. Oke, nah setelah dibentuk, setelah direncanakan, ditulis dan sebagainya, itu mulai di-print, mulai dicetak atau ditulis dipakai di kertas A3, itu ditempel di setiap kelas. Jadi anak-anak selalu melihat keyakinan kelas. Nah, ini contoh-contoh keyakinan kelasnya seperti ini. Ibu penulisannya kayak hormat, nah, kamu penjelasannya apa, kalau bekerja penjelasannya apa, diterima dan dimiliki itu seperti apa. Nah, ini contoh-contohnya yang mudah-mudahan mulai dari ini ya seterusnya kita mulai membuat keyakinan kelas. Kenapa membuat keyakinan kelas? Karena yang tadi supaya kita menghindari hukuman. Karena ketika udah ada keyakinan kelas, kita ketika sudah ada keyakinan kelas, nah kita nanti tinggal kasih konsekuensinya apa ya berdasarkan daripada keyakinan kelas ini. Apa yang dilanggar nanti oleh si murid, seperti itu. Dan di sini rata-rata keyakinan kelas itu ya kisaran 3-7 prinsip keyakinan kayak gitu. Kayak gini, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri yang terbaik, komitmen terhadap setiap tugas. Nah itu sebetulnya nanti ada pengertian-pengertiannya kayak gini nih. Kalau ini sudah ada pengertiannya kayak gini Bapak-Ibu. Kelas perlu belajar senang. Jangan lagi dilarang ngobrol, dilarang bahasa dilarang itu udah nggak boleh kan Bapak Ibu. Jadi kita tuh harus menuliskan kata-kata yang positif. Kenapa harus kata-kata positif? Untuk mengembangkan itu motivasi mereka. Kalau ketika anak udah mendengar dilarang, oh bisa dilarang. Tapi kalau gini kan enak. Misalkan selalu bersikap positif, ya udah positif harus positif nih. Nah gitu. Kalau udah bersikap positif ya mungkin yang dilarang pasti dijauhi kayak gitu. Oke, next. Nah, antara ini Bapak Ibu ya, mungkin ini materi yang utama yaitu
Mari kita mengenal apa itu restitusi. Tadi kan kita udah mengenal apa hukuman dan konsekuensi. Nah, sekarang kita mengenal restitusi itu apa nih? Nah, jadi restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini kata Gosen ya. Terus kata Gosen lagi yang 1996-nya. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya. Ya, tadi kan udah disinggung bahwasannya restitusi itu bukan lagi ya udah kalau misalkan si anak itu melanggar, ya udah kamu harus terima hukuman. Nah, enggak, kalau di restitusi ini dia harus cari dulu solusinya apa nih untuk memperbaiki masalah dia. Baru setelah itu harus mengikuti konsekuensi yang ada, karena kita udah ada di awalnya udah ada yang namanya keyakinan kelas tadi gitu. Tetap keyakinan kelas itu harus ada konsekuensinya. Nah, ketika anak tetap lambat, yaitu jangan dulu langsung disuruh dihukum atau dikasih konsekuensi, tanya dulu gimana nih untuk memperbaiki masalah ini ke depannya. Gimana nih anak kayak kamu supaya tidak kesialan nanti, apa yang akan kamu lakukan? Nah itu. Jadi dia mikir itu, terus ditanya kita mau cara biar mikir sendiri dia. Langsung pasti jawabannya, oh berarti aku tidak kesialan ngomongnya. Nah, tanya lagi, ketika tidak kesialan, supaya tidak kesialan, kumaha caranya? Aku cara menerangkan kayak, dia bisa pak pakai alarm, bisa pakai speaker, kalau dia ditarikin mau cepil supaya kadang. Nah, gitu atau misalkan saya minta aja ke orang tua Abi pak, harus ke mama sama papasan subuh makan gitu dari baju dari rumah anak gitu. Nah nanti setelah anak ngomong itu, kita itu adalah menjadi memonitoring, karena kan dia anaknya ngomong gitu ya. Nah kita ke orang tuanya sampaikan juga, bu, bapak ibu, anak bapak ibu misalkan sudah minta untuk dibangunkan ke pagi, nah gitu. Memang lumayan sulit sih bapak ibu ya, ini kan karena bertahap dengan jumlah kita 200 anak yang kesiapan misalkan 20 orang, tapi kita perlu menghubungi orang tuanya 21 kayak gitu. Tapi nggak apa-apa. Oke, next. Sorry. Nah di sini ada ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya. Jadi restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ini poin pentingnya ibu ya. Oke, restitusi ini memperbaiki lingkungan. Terus restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Menawari. Oke, menuntut untuk melihat kemandirian. Nah, kayak gitu ini poin-poinnya. Oke, kita next lagi. Oke, di sini di restitusi ini oleh Dian Gosen ini, ya di bukunya Restitution Reduction School Discipline itu ternyata sudah ada 5 posisi kontrol manusia. Apa aja? Penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Nah ini saya ada tabel. Ternyata ini berarti ya Bapak Ibu. Nah ternyata nih sebagai identitas gagal ya, perilaku kontrol negatif, yaitu adalah sebagai penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Ternyata kata dia dosen, nah identitas yang gagal itu adalah sebagai penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Ya, nanti setelah ini ada contohnya apa yang sebagai penghukum seperti apa, sebagai orang yang merasa bersalah seperti apa. Terus menurut Dian Gosen juga identitas yang berhasil itu sukses itu adalah ini ada 2 nih, perilaku kontrol positif, ada sebagai teman dan sebagai pemantau. Tapi di sini, nah di sini ada poin yang bagus nih, karena di sini itu sudah motivasi intrinsik. Kan kita tujuannya menginginkan murid-murid kita mempunyai motivasi intrinsik ya Bapak Ibu. Nah, karena di sini semua poinnya eksternal, apa dari luar eksternal. Nah, yang internal itu adalah ya ini sebagai manager. Oke, kita next ini. Nah, ini Bapak Ibu ada sedikit cuplikan. Ini adalah contoh daripada posisi kontrol
5 posisi kontrol yang tadi penghukum dan sebagainya. Oke, kita saksikan bersama. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Oke. Benar berikutnya. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat dalam penerapan salah tersebut. Nah, di sini sebagai posisi penghukum ya Pak. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali di tanah air ini kita berdiri di langit yang sama dan berpijak di bumi. selalu terlambat? Kamu deh, pasti terlambat. maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket.
Posisi penghukum biasanya Nah, itu berbicara posisi hukum ya. Next, Farah, punten. Nah, ini posisi pembuat merasa bersalah ya, Ibu. Contohnya biar cepat. Penghukum, nah ini adalah pembuat merasa bersalah. Ya, berbeda. Selamat pagi Bu. Nah, ini mah agak ngomong, tapi benar. Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina. Nah, ini kata-kata ini komen Duh, yang membuat Naren. itu punya rasa bersalah. Tanpa ada solusi. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. posisi pembuat rasa bersalah. Di semangat. Nah ini selanjutnya Pak, Bapak Ibu sebagai teman ya. Kalau posisi teman ini ya kita kayak teman aja. Si anak itu nggak merasa bersalah. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang kencang. Seolah-olah ya kayak teman aja ngobrol. Merasa tenang sebetulnya Saya memang terlambat bangun tadi. dikatakan ini baik tadi kan itu di tabel. Kencang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Oke. Kamu ini ada Udah Pak, masalahnya. di stop aja. Oke, nah ini Bapak Ibu ya sebagai posisi teman itu ya seperti itu. Jadi kayak merasa si anak tuh yang tenang, nggak merasa tertekan. Itu bagus sebetulnya. Menurut apa restitusi itu bagus. Si anak itu jangan merasa tertekan, tapi tidak ada solusi dan tidak merasa bersalah. Nah itu masih kurang tepat mungkin ya Bapak Ibu. Next ini sebagai posisi monitor atau pemantau. Jadi itu hanya memantau aja kita tanpa memberikan solusi. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah ini Bapak Ibu sebagai monitoring ini yang memonitor ya tadi kayak konsekuensi, hanya memberikan konsekuensi aja udah, tidak memberikan solusi. Nah yang terakhir ini adalah sebagai posisi manajer. Nah ini adalah yang menimbulkan motivasi intrinsik yang kita saksikan.
Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Baik. Posisi manajer Sudah. adalah Oke, nah itu Bapak Ibu contoh daripada posisi manajer. Jadi selain menanyakan konsekuensinya apa yang dilanggar dari keyakinan kelas, guru juga itu adalah membantu anak untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi bukan guru yang menyelesaikan masalah, mereka sendiri. Jadi kita hanya membuat pertanyaan-pertanyaan pemantik supaya si guru itu ya bisa menyelesaikan masalahnya di mana ini, jangan terus-terusan berkelanjutan seperti itu. Nah ini adalah posisi yang paling baik ya, karena menimbulkan motivasi intrinsik yaitu posisi sebagai manajer. Nah, nextnya ketika mulai melakukan kesalahan, tindakan yang mana yang bisa dilakukan? Nah, ini terakhir Bapak Ibu, yaitu dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah ini adalah materi yang terakhir, materi paling utama, bahwasanya ketika kita mau menciptakan disiplin positif itu sejatinya kita harus merekomendasikan itu menggunakan segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi ini? Yaitu adalah satu. Jadi ini segitiga ya, sebenarnya segitiga ini Bapak Ibu tidak ada bakunya, misalkan mana dulu, tapi rata-rata itu yang pertama adalah menstabilkan identitas, dan yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan seperti itu. Nah, oke. Nah, untuk menstabilkan identitas kayak gini Bapak Ibu, jadi menstabilkan juga adalah menanyakan nih. Jadi kalau anak lagi membuat kesalahan, apalagi misalkan beres berantem, lagi nafsu-nafsunan, nah kita harus menstabilkan identitas itu, menenangkan dulu Bapak Ibu. Menenangkan di sini apa? Nih, berbuat salah itu tidak apa-apa. Di sini ada kata-katanya, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi misalkan gini, betul kamu misalkan berantem, atau misalkan kamu memarahi, memaki-maki si Anu misalkan ke anak tadi. Nah kita kan nanya gitu, ya Pak, misalkan jawabannya, ya Pak, saya kesal misalkan si Anu dan sebagainya. Oke, gak apa-apa. Misalkan nanya gitu, tindakan apa tindakan itu baik misalkan gitu. Nah ini kayak saya juga pernah merawat. Nah terus kita tuh seolah-olah di pihak dia. Oh ya udah, gak apa-apa. Bapak juga kalau misalkan di posisi kamu, misalkan si Anu itu suka meledek-ledek, ya pasti Bapak juga marah. Nah kayak gitu, itu menstabilkan dulu Bapak. Jadi menstabilkan identitas dulu. Nah setelah itu adalah memvalidasi tindakan yang salah. Nah apakah tindakan yang di sini? Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Misalkan, ya kamu bisa jadi kamu gelut misalkan atau memukul dan sebagainya. Tapi kan kamu tidak sampai memukul. Nah itu adalah memvalidasi tindakan yang salah. Jadi seolah-olah tadi kita seolah-olah
menuruti dia kan, maksudnya yang benar mengiyakan gitu ya, mengiyakan dia. Nah terus setelah itu kita harus memvalidasi tindakan yang salah. Terus di sini ada, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru kayak gitu ya. Terus nah terakhir itu adalah menggunakan keyakinan. Nah apakah keyakinan yang yang kamu perbuat ini melanggar keyakinan kalau sekolah sama sekolah? Nah pasti kan, oh iya jangan keyakinan apa yang dilanggar dan sebagainya. Nah itu adalah, nah setelah itu kita yang lain tadi apa yang manajer tadi terus menuntun supaya si anak itu bisa merubah sikapnya dengan motivasi dari dalam dirinya sendiri, seperti itu Bapak Ibu. Oke, di sini ini videonya sebetulnya sama dengan videonya sebetulnya penanganannya sama karena waktunya sudah lumayan ya Bapak Ibu. Nanti silakan aja dicari aja di Google dan nanti saya kirimkan. Nah sebetulnya contohnya sama dengan tadi posisi manajer kayak gitu, penanganannya sama. Oke. Alhamdulillah pemaparan hari ini sudah selesai. Nah kesimpulannya hari ini adalah dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan emosional yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Terus bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau posisi manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, ya merdeka dan bertanggung jawab, gitu ya. Terima kasih, ya terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Jadi sebelum ini ditutup mungkin ya saya ingin Bapak Ibu mengisi refleksi umpan balik. Nah tinggal di sekian aja di situ ya. Nah Bapak Ibu ya. Itu tinggal diklik yang itu Bapak Ibu yang sticky note. Nah Bapak Ibu di situ di HP-nya, jadi kliknya ini Bapak Ibu sticky note ada yang lambang kayak gini. Nah itu diklik, baru diisi, diketik di situ. Hah? Oh, oke. Kalau ini, sorry. Nah ini aja Bapak Ibu, ketik aja kalau nggak disukai ketik aja videonya refleksi kayak gitu. Oke. Oke, ya Bapak Ibu, mungkin nanti bisa dikerjakan di refleksinya. Oke, saya mengucapkan terima kasih, banyak terima kasih sudah bersedia ya mengikuti pelaksanaan diseminasi budaya positif ini. Mudah-mudahan materi yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua dan terutama saya pribadi. Mungkin saya cukupkan untuk pemaparan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke Bapak Ibra Jayadipura Selkom
yang sudah memberikan atau mengingatkan kita semua mungkin ya, Bapak Ibu mengenai materi yang hari ini disampaikan. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi beliau pribadi dan bagi kita semua. Dan yang paling utama tentunya mudah-mudahan proses CGP yang dilakukan oleh Pak Fitra dari mulai kemarin di awal mulai dilaksanakan sampai akhir nanti, kita doakan sama-sama mudah-mudahan segera beres dan segera lulus menurut protokol edukasi yang sesempurna mungkin. Dan kami sampaikan dari SMK Bintara, salam guru merdeka, salam SMK Bintara. Terima kasih, kami ucapkan sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini, saya guru produktif MPLB. Setelah saya mendengarkan seminar dari budaya positif, saya jadi lebih tahu bahwa menangani sesuatu tidak hanya memakai hukuman, tetapi restitusi. Semoga nanti saya bisa menerapkan di sekolah SMK Bintara, bisa lebih menangani lagi ke siswa yang mempunyai masalah, bisa diatasi dengan restitusi. Mungkin cukup sekian tanggapan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.